pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Lahan kekeringan berbulan-bulan, tanaman cabai gagal panen. Seorang pria menembak temannya hingga tewas menggunakan sedapan angin. Ratusan pendaftar P3K tidak memenuhi syarat administrasi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Satu hektar tanaman cabai di Desa Peria, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah gagal panen. Lahan yang kekurangan air menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal, serta membuat pohon dan buah mengering. Jika biasanya bisa memanen hingga 10 ton di lahan tersebut, saat ini petani justru merugi puluhan juta rupiah karena tidak bisa mengembalikan biaya produksi dan perawatan. Ya seperti inilah, kekeringan sekitar 2 bulan ini belum ada air. Jadi ya bisa dilihat sendiri tanamannya kerdil, terus untuk kemungkinan untuk tahun ini bisa dibilang gagal lah. Faktor utama untuk tanaman cabai itu kan air ya, kebutuhannya, dan itu sangat tidak memungkinkan untuk sekarang. Pemda masih mengumpulkan jumlah lahan tanaman cabai yang terdampak kekeringan. Tapi laporannya belum ada masuk ke kita. Belum ada laporan ya? Memang dia enggak berproduksi atau mati, itu bagaimana? Tapi enggak kayaknya mati. Kalau cabai itu tanaman yang sangat kuat di daerah. Tapi tadi separuhnya ada yang rusak sudah karena Memang kita tidak bisa memungkiri ya, banyak hal-hal yang akan terjadi dengan kondisi El Nino yang sampai saat ini puncak keringnya di sini. Kalau sudah menginjak kering, apalagi kita yang di selatan. Apa solusi kira-kira dari desa? Solusi ya berdoa sajalah, siapa tahu hujan turun. Pemda meminta petani memperhatikan pola tanam agar tidak merugi pada musim tanam berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan sumur warga di Desa Denggan Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mengering sejak sebulan lalu. Hal itu menyebabkan warga harus mencari air keluar desa. Sebagian warga kembali menggali sumur lebih dalam untuk mencari sisa air. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang sembari menunggu bantuan air datang. Kapan mulai kekurangan air? Ini udah 6 bulan ini, 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Kalau sumber mata air yang di sumur gimana? Kalau sumber mata airnya kan dari gali kan, bukan sumur bor. Iya. Tapi kan kedalamannya ndak merata. Ada yang 20, ada yang 15. Terus untuk memenuhi keperluan sehari-hari? Kadang sumur tangga sebelah. Pemerintah desa mengaku telah membangun sumur bor namun belum merata. Pemerintah desa berupaya untuk ada di beberapa wilayah di Desa Denggan Timur, ada di kewilayahan Gunung Timba, sudah dibangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dusun atau di kewilayahan Gunung Timba Daya dan Sambielen. Dengan Dasanawas. Nah, terus yang kedua itu masih sedang dibangun sumur bor di kewilayahan Sambielen dan sekarang masih sedang berjalan untuk pembangunan tandonnya. Warga berharap Pemda memperbanyak bangunan sumur bor agar bisa digunakan saat datangnya musim kemarau setiap tahunnya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Empat tangki air bersih disalurkan polisi Resort Kota Mataram ke sejumlah wilayah di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
Penyaluran diprioritaskan ke 4 dusun, yakni Dusun Malaka, Lilir Utara, Lilir Barat, dan Dusun Langsa Timur yang berada di perbukitan dan sulit terjangkau bantuan. Masing-masing dusun mendapatkan 5.000 liter air bersih. Penyaluran dilakukan Polresta Mataram di wilayah terdampak ekstrim kekeringan. Memang kegiatan ini sudah lama kita berlangsung, tapi khususnya tertuju kepada Dusun Malaka, Desa Mekarsari pada hari ini. Kami dalam hari ini Polres Kota Mataram mewakili Bapak Kapolresta Mataram sebagai Kasat Reskrim kami dalam hal ini untuk menyalurkan ada 40 ton atau 40.000 liter yaitu air bersih kepada 4 desa dalam hal ini. Nah, alhasil hari ini kita laksanakan hingga selesai. Ada beberapa kakak yang memang sudah menerima dalam hal ini air bersih. Selanjutnya akan tetap kita akan laksanakan, cuman kita akan mengatur jadwal. Penyaluran air bersih diapresiasi warga yang kesulitan sejak 2 bulan lalu. Kami sudah mencarikan baik dari PDAM, yang pertama juga dari Polres juga, dan hari ini juga ada bersinergi dengan PDAM dengan Kapolres, jadi sangat membantu sekali. Pada intinya saya atas nama pengurus pura sangat-sangat berterima kasih ya, mewakili masyarakat yang ada di Lilir, termasuk ada Desa Mekarsari, ada Gelangsar, ada Mambalan, dan ada Mekarsari juga, nanti Dopang juga ada. Gimana Bu perasaannya setelah dapat air bersih ini Bu? Senang Pak. Senang ya? Iya, soalnya tidak ngambil jauh ke bawah lagi kan? Oh itu jauh sekali, ada jauh, berapa kilo? Sekitar 1 kilo lebih. 1 kiloan lebih? Ke pasar itu kan? Oh iya. Berapa kilo itu? Oh. Ke pasar, bawah pasar itu. Oh, di sini tidak pakai sumur? Enggak ada. Tidak ada? Dulu dapat ke sumbangan sumur bor itu tapi tidak temu airnya. Oh gitu. Ya. Warga berharap penyaluran air bersih terus dilakukan selama musim kemarau agar mereka tidak perlu mencari air hingga ke desa-desa tetangga. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat mendesak pemerintah daerah serius menangani dampak kekeringan yang terjadi di 5 kecamatan. Legislator menilai Pemda belum mampu mengatasi dampak kekeringan dan hanya monoton menyalurkan air bersih setiap datangnya kemarau. Pemda didorong memikirkan solusi jangka panjang dengan membangun sumber air di wilayah kekeringan. Hal itu dianggap bisa menjadi langkah efektif menangani krisis air bersih yang berdampak pada 18.000 jiwa. Kalau mengenai kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, saya sih sudah punya rencana memang di 2024 itu untuk meminta masukan dari beberapa camat, terutama yang paham wilayahnya, desa mana saja yang membutuhkan kemudian bantuan untuk kita bangunkan sumur bor jika itu memungkinkan ya, kalau kedalamannya di atas 80 meter misalnya. Nah kalau yang lain-lain tentu perlu perencanaan yang matang gitu kan. Pemda menyatakan telah melakukan langkah maksimal untuk menangani kekeringan, namun belum bisa memenuhi permintaan sumur bor karena harus melalui kajian. Nah, kalau cuaca ini memang global kan ya, benar global dampak dari cuaca. Jadi sekali lagi terkait dengan program yang ditetapkan, karena ini kan kita berbicara kan rencana kerja pemerintah daerah ini kan sifatnya tahunan. Nah, tentunya kita merujuk ke dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan itu kami satukan dengan indikator-indikator baik makro maupun indikator utama. Nah, kita kan mengacu di situ karena kan semua udah terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mencatat wilayah terdampak krisis air bersih mencapai 5 kecamatan dengan jumlah warga terdampak sebanyak 18.000 jiwa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.